Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wahdah nahmaduhu hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanalladzi 'allamal insana hatta 'alimahu wa wahadah. Wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dzil haudi wasyafa'ah wa ala alihi wa sahbihi nujumil bahira. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin, alhamdulillah pada malam hari ini kita akan memulai dengan izin Allah membuka majlis taklim setiap Senin keempat dan kelima bila ada waktu. Ada Senin yang kelima. Pengurus masjid sudah meminta saya, tapi memang waktunya nggak ada ya. Malam itu sudah nyaris habis dan hampir setiap malam itu ya seperti ini. Jadi itu mengapa tadi saya kesini, waduh macetnya pol bener. Saya udah menduga nggak mungkin kalau saya maghrib di sini sampai isya. Setelah isya itu di depan kelurahan Kebayoran Lama Utara ya, Haji Sairin. Kemudian nanti jam 9:30 yang ketiga itu di Masjid Muyasarin ya. Jadi memang padat pengajiannya, dan kita sudah sepakat untuk membaca fiqhul hadis. Ini kitabnya nih. Fiqhul hadis yang kita mau baca itu ini ya, Umdatul Ahkam ya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali Ibn Surur Al-Maqdisi ya. Dan ini, kitab ini sudah dibuatkan sarah oleh Al-Imam Taqiyuddin Daqiqul Aid. Nah, sebesar ini sarahnya ini ya, Taqiyuddin Daqiqul Aid. Kalau kita baca ini ya karena bulanan atau paling tidak 2 kali. Kalau ini yang kita baca ya 20 tahun kira-kira. Jadi lama ya. Tetapi nanti saya akan berikan ya, dikomben ya, di mix penjelasannya apa yang ada di dalam sarah pada setiap pengajian ya. Baik, kita akan memulainya. Muqaddimatul muallif ya. Ini belum ada yang megang kitab ya. Saya baca muqaddimahnya. Kalau muqaddimah itu ibarat bertamu yang ngetok pintu ya, tok pintu. Dan muqaddimah ini kalau lagu itu instrumen ya. Jadi kita dari instrumennya udah ngerti. Oh, ini lagunya jazz, lagunya rock ya, gambus, dangdut, kelihatan dari instrumennya, pengantarnya. Dan ulama-ulama mengatakan kalau kita baca pembukaan, baca muqaddimah, maka insya Allah bisa kita membuka secara keseluruhan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallim. Mudah-mudahan selawat tercurah kepada Nabi Muhammad
keluarga Nabi Muhammad, begitupun salam. Rabbi yassir ya karim, ya Allah mudahkan, ya karim, wahai Tuhan yang maha murah. Qala Syekhul Imam Al-Alimul Allamah Al-Hafiz Taqiyuddin, berkata seorang syekh dalam bahasa Arab itu man kana lahu arba'una sanatan, orang yang sudah berumur 40 tahun itu secara bahasa namanya syekh. Tetapi istilah di dalam ilmu keagamaan, man lahu tabahur fil ulum, orang yang ilmunya melaut. Saking banyaknya ilmunya disebutnya ilmunya itu melaut, tabahurul ulum, ya. Tabahur fil ulum, ilmunya banyak, itu namanya syekh. Al-imam, ya, seorang imam. Al-alimul allama. Al-alimul allama kalau di dalam akademisi barangkali dia guru besar, ya, profesor. Cuma pada sejarah tentang peradaban keilmuan, orang yang sangat alim itu disebutnya al-alimul allama. Nah, ini jangan kita berikan, kita labelkan kepada orang yang tidak benar-benar alim, ya. Jangan, ya. Al-hafiz, seorang yang menghafal Al-Quran. Al-hafiz alal hadis, ya, yang banyak menghafal hadis. Taqiyuddin. Taqiyuddin itu gelar. Kalau kita di sini jadi nama, ya, Taqiyuddin. Taqiyuddin itu gelar. Orang yang mengokohkan, menguatkan agama, ya. Nama beliau Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi, ya. Nama beliau kunyanya Abu Muhammad karena anak laki-lakinya Muhammad. Beliau Abdul Ghani bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur Al-Maqdisi, Baitul Maqdis. Berarti beliau orang Palestina, ya. Rahimahullah, ya. Itu pengantar, ya. Kemudian kita masuk khutbah beliau. Alhamdulillahil malikil jabbar, segala puji milik Allah al-malikil jabbar, yang maha diraja, ya, raja diraja. Al-jabbar, yang maha memaksa. Al-wahidil qahhar, yang maha tunggal, yang maha esa. Al-qahhar, yang maha perkasa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma al-azizul ghaffar. Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan segala sesuatu yang ada pada kedua alam tersebut. Al-Aziz, yang maha agung. Al-Ghaffar, yang maha pemaaf, ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba Allah, utusan Allah yang terpilih dan yang terseleksi, ya. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihil atharil akhyar. Mudah-mudahan tercurah salawat kepadanya, kepada keluarganya, sahabatnya al-athar, yang disucikan oleh Allah, al-akhyar, yang terpilih, ya. Jadi sahabat Nabi, keluarga Nabi itu adalah orang-orang yang disucikan. Apanya yang disucikan? Hatinya. Sehingga tidak menundukkan kepala kepada patung-patung, berhala-berhala
pada masa itu. Amma ba'du, kemudian dari itu fa inna ba'dal ikhwani sa'alani ikhtisara jumlatin fil ahaditsil ahkam. Sesungguhnya sebagian teman-teman meminta kepadaku ikhtisara jumlatin fi ahaditsil ahkam, untuk meringkas ya hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum. Jadi fikih bicara tentang hukum syariat, tapi melalui pendekatannya hadis-hadis. Mimmat tafaqa alaihil imamani, yang telah disepakati oleh dua imam, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari. Yang pertama dari dua imam itu Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibni Ibrahim al-Bukhari. Kita menyebutnya Imam al-Bukhari. Yang kedua wa Muslim ibn al-Hajjaj ibnu Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Yang kedua adalah Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim al-Kushairi an-Naisaburi. Nah, jadi kitab ini adalah hadis yang sudah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi Imam Bukhari itu 4 jilid, Imam Muslim itu 2 jilid. Ini dimix, dijadikan satu, tetapi diseleksi hanya hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum. Jadi bagaimana dari mulai sholat, puasa, zakat, haji, hanya itu yang dibicarakan. Jual beli, ya, jihad. Tetapi hal-hal di luar itu tidak dimasukkan hadis-hadis walaupun bersumber dari Bukhari dan Muslim, ya. Nah, jadi beliau diminta oleh sahabat-sahabatnya untuk mengumpulkan hadis itu. Fa'ajabtuhu ila su'alihi, dan aku penuhi permintaannya. Raja'al manfaati bihi, berharap agar mendapatkan manfaat ya dari tulisannya ini. Was'alullaha ta'ala ayyanfa'ana bihi, aku bermohon kepada Allah mudah-mudahan kitab ini bermanfaat. Wa man katabahu, bagi orang yang mau menulisnya, kalau sekarang yang mau mencetaknya, au sami'ahu, atau orang yang mau mendengarkan, seperti kita ini mengaji mansami, au qara'ahu, atau orang yang mau membacanya, ya. Kalau nanti disediakan kitab itu yang bagus dibaca, membeli itu ya. Au hafizahu, atau menghafalnya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, dulu itu gak ada percetakan, kertas belum ada pabriknya. Orang kalau mau ngaji itu maka dia mesti menghafal. Talaki, ya, bainal lisan. Jadi gurunya mengucapkan, dia lihat, dia dengar, dihafal. Betapa repotnya dulu belajar, ya, karena talakinya itu seperti itu, dari lidah, dari mulut ke mulut, ya. Au nazara fihi, atau orang yang menilik, orang yang melihat. Nah, ini semuanya orang yang menulis, yang mendengar, yang membaca, yang menghafal, dan yang menilik, memberikan perhatian itu didoakan mudah-mudahan mendapatkan manfaat dari kitab ini. Wa ayaj'aluhu khalisan liwajhil karim, dan mudah-mudahan kitab tersebut murni, ya, liwajhihil karim, untuk mendapatkan keridhaan Allah yang maha murah, mujiban lil fauzi ladaihi fi jannatin na'im, yang menyebabkan kebahagiaan di sisi Tuhannya dengan sorga yang penuh dengan nikmat, jannatun na'im. Fa innahu hasbuna wa ni'mal wakil, sesungguhnya cukup bagi kita itu Allah, wa ni'mal wakil, sebagus-bagusnya wakil. Nah, ini ada beberapa di dalam mukadimah ini yang
perlu saya jelaskan. Yang pertama, bahwa kenapa saya menganjurkan yang bagus itu, walaupun nanti bapak-bapak terserah ya mau beli yang sudah diterjemahkan, ternyata ada yang sudah diterjemahkan, atau yang teks asli, nggak apa-apa. Yang penting pegang kitab dibaca. Apa sih manfaatnya kalau orang belajar mendengar? Biasanya orang dulu bilangnya jiping, ngaji kuping gitu, atau jita, ngajinya pakai mata gitu. Apa sih kelebihannya? Kalau kita lihat di dalam hadis itu, bahwa tubuh kita ini yang seperti ini anatominya, ini banyak chipnya. Chip itu penyimpan data. Dalam bahasa Arab disebut dengan asar. Asar. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Wa naktubu ma qaddamu, kami akan tulis yang mereka dulu lakukan di dunia. Ini ketika kita sudah meninggal, waktu di dunia apa itu yang dikerjakan? Itu tulis. Siapa yang nulis? Malaikat. Wa atharahum, dan asar. Asar itu di mana bapak dari rumah niat mau ngaji, berapa tuh tapak kaki yang menapaki jalan, itu semua jadi asar. Masjid ini kita berdiri ini, di masjid ini nanti jadi asar. Asarnya di masjid ini ada, di telapak kaki ada, dicatat di telapak kaki. Kalau kita baca Quran, maka mata kita mencatat. Kalau kita mendengar, di telinga kita ini ada yang mencatat. Bapak mengeluarkan materi uang, kasih di tangan di sini dicatat. Ini namanya asar. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir. Ketika jenazah meninggal, siapa yang meninggal? Ibunya, bapaknya, atau orang yang dicintainya meninggal. Itu kita lagi nangis, ada malaikat yang khusus turun. Ngapain? Mengambil asar, mencari asar. Sebab kalau malaikat ya Raqib dan Atid itu sudah punya catatan. Kalau ketika kita meninggal, yang turun bukan malaikat Atid. Apa tugas malaikat ini? Fasyaqqa a'da'ahu, maka tubuh orang yang meninggal itu dibelah, kakinya dilihat. Maka orang itu tidak bisa bohong, di kaki itu ada catatannya, berapa umurnya, 60, 70, 80, kemana saja, enggak terhapus, jejak digitalnya ada di kaki. Ya, dicatat itu. Nah, di dalam hadis ini ketika dibelah kakinya itu, jalannya nggak ada yang baik, nggak pernah ke masjid, nggak pernah ngaji, nggak pernah silaturahim, semuanya yang jelek-jelek. Terus diperiksa ke betis, ke paha, perut diperiksa, jelek semuanya. Makanannya sudah tidak lagi yang halal lagi. Diperiksa terus sampai sini, sampai matang, ya ujung laporan, ya Allah, orang ini nggak ada kebaikannya sama sekali. Maka Allah bilang, farji fanzur, kau turun lagi, kau periksa lagi. Ya, kemudian Allah mengatakan fanzur fi qalbi, coba kau lihat dalam hatinya, barangkali nggak pernah melakukan kebaikan tapi pengen melakukan kebaikan. Turun lagi malaikat, fasyaqqa qalbahu, dibelah hatinya. Ternyata orang ini niat melakukan kebaikan nggak ada juga.
Kalau kita bilang nih orang apa nih? Melakukan kebaikan enggak, niat mau melakukan kebaikan enggak juga, apa namanya? Gampang banget kalau orang Kebayoran bilang rusak bener ini. Bayangin aja, melakukan kebaikan enggak ada catatannya, niat aja enggak pernah. Lapor, ya Allah orang ini nggak ada, niat mau baik juga nggak ada juga. Maka Allah bilang, coba kau turun lagi, kau ulang lagi dari ujung kaki sampai ujung rambut, ulang lagi. Kalau malaikat mah disuruh Allah nurut aja. Kita jadi RW itu, lurah, hansip, udah 2 kali periksa, disuruh 3 kali nggak bakalan mau, Pak. Paling dia ngopi gitu loh. Nggak mau dia. Tapi malaikat itu diulang lagi, periksa lagi, kakinya nggak ada, catatan kebaikannya nggak ada, terus di dalam hatinya periksa nggak ada. Hanya ketika dia sampai di rongga ini, malaikat kaget. Kata malaikat, nah masih ada juga kebaikannya di sini. Ada. Wa kana tarafu lisanihi ala hanqih. Orang ini meninggal, ujung lidahnya itu nempel di langit-langit. Orang kita bilang nempel di lak-lakan. Meninggalnya itu, kata malaikat, masih ada juga kebaikannya. Kenapa? Orang ini di akhir hayatnya seperti Fir'aun. Fir'aun ketika dia sudah terjebak oleh air laut yang mengepung dia, pada saat itu dia beriman kepada Tuhannya Musa. Dia masih ingin selamat, tetapi dia sudah terkepung oleh air. Maka taubatnya Fir'aun tidak diterima, karena memang dia nggak punya kesempatan lagi. Orang ini di akhir hayatnya mau ngomong gini, ya Allah, mau istighfar, baru ya Allah dicabut umurnya. Masih ada tuh tanda kebaikannya, mau nyebut Allah habis. Nah ini berarti bapak-bapak, ibu-ibu harus dites nih. Yang lulus boleh pulang, yang nggak lulus tidur di masjid. Ya, apa ngetesnya? Nyebut nama Tuhan yang kita sembah. Saya masih sering dengar di speaker-speaker, maksudnya jadi muadzin itu diseleksi, dipilih. Gak boleh masjidnya bagus tapi muazzinnya tidak diseleksi. Gini azannya yang saya dengar nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya tanya, itu benar nggak? Halo, benar nggak? Begitu pisah gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar, benar nggak? Salah. Jadi yang benar nyebut nama Allah itu ujung lidah kita tempelin dulu nih, kelak-lakan. Al, udah al, tebelin Allah, 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 itu yang benar. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar itu ada waw mati, Allah. Padahal tulisannya alif, lam, lam, ha, nggak ada huruf waw mati. Kenapa Allah? Au, itu ada waw mati, nggak boleh. Allah, Allah, Allah. Nah. Al, tebelin Allah, Allah, nggak ada huruf waw mati. Ya. Masih ada kesempatan kita mau memperbaiki, karena ini ngajinya ngaji hukum nih, ngaji syariat, maka yang terpenting mesti kita perhatikan.
Ya, nggak boleh lagi ada azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada wawu mati di sini. Itu satu, ya, yang bisa kita ambil dari muqaddimah ini seperti itu. Yang kedua, kalau kita baca kitab itu berarti di sini ada chip mata kita ngaji, di sini ada chip mata kita ini. Nih, bawa kitab ada chip di sini nyatet, dari rumah di kaki itu dicatat juga oleh chip kita. Jadi semakin banyak saksi kebaikan kita, kebajikan kita, semakin bagus. Atharnya semakin banyak, semakin bagus. Ya, jadi Allah yang mengatakan wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Ya, jadi kami akan catat amalnya dan asar. Nah, asar itu tubuh kita ini ada catatan. Itu malaikatnya khusus tuh. Kita lagi nangis, dicatat semua itu yang di tubuh kita ini. Jadi tubuh kita ini, Pak, anatominya bagus, strukturnya bagus, dan super canggih. Lebih canggih dari teknologi yang kita kenal. Ya. Subhanallah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita perlu belajar karena untuk mengukur. Ya, untuk mengukur. Apakah ibadah kita ini sudah benar atau belum? Ya. Karena kita tidak boleh beribadah itu karena ikut-ikutan. Ada orang sholatnya cepet banget, sholatnya cepet banget. Waktu ditanya, "Oh, lu sholatnya cepet?" Gua dari kecil udah sholat, udah biasa. Maksudnya lancar gitu. Ya nggak bisa begitu. Walaupun tidurnya di masjid, tidurnya di musola, ukuran beragama itu bukan itu. Ya, ukurannya bukan tidur di masjid, ya, di musola. Apalagi kalau kita lihat sekarang ini, ya, orang yang ibadahnya itu nggak memenuhi standar. Sekarang ini ibu-ibu, ya, kita lihat di mall, waktu wudhunya itu basuh kaki, kaos kakinya nggak dilepas. Kenapa? Karena dulu di zaman Nabi pakai khuf. Dia enak saja itu mengartikan ini khuf, ini kaos kaki gitu. Nah, ini yang perlu mendapatkan atensi, ya. Jangan ada lagi di Tanjung Priok orang masuk ke dalam masjid wudhu, sepatu laras itu sepatu tentara, polisi, satpam itu dia nggak lepas gitu. Pengurus masjidnya marah. Kata dia, dulu zaman Nabi ada khuf, boleh dipakai. Kenapa tidak boleh? Nah, ini jadi sekarang banyak sekali kelihatannya damai, tenang, tetapi banyak yang orang menafsirkan agamanya itu sudah tidak proporsional lagi. Apalagi Panji Gumilang, tambah puyeng kita, Pak. Ya, pergi haji nggak usah ke Mekah, ke Indramayu aja. Doa, habis doa jangan amin, tapi alhamdulillah. Puyeng kita. Nah, kenapa begitu? Nah, ini jadi perlunya kita belajar. Nah, kenapa belajarnya fikih? Kenapa belajarnya hukum? Ini ada dalilnya, Pak. Jadi suatu ketika Nabi sedang berkumpul semacam begini, Abi ngaji, ya, faja'a rajulun la yura atharuhu minas safar. Datang seorang laki-laki menjumpai Nabi tapi tidak terlihat tanda-tanda perjalanannya. Bekas perjalanannya itu nggak kelihatan.
Syadidu bayadis siyab, pakaiannya sangat putih. Syadidu sawadir ras, rambutnya sangat hitam. Kalau ini hadis ini untuk di Jakarta sekarang ini atau kita di lingkungan ini nggak ada pengaruhnya. Tapi kalau di zaman Nabi berpengaruh. Kenapa? Orang kalau mau ketemu Nabi itu pasti mukanya itu rambutnya berdebu, bajunya berdebu karena lewat padang pasir. Gitu. Ini enggak bersih gitu. Dan laki-laki itu menempelkan lututnya di hadapan lutut Nabi. Jadi Bapak kalau sila ada orang namu tapi lututnya ditempelin jadi deket gitu. Itu enggak adab. Sayyidina Umar berdiri dia, mau dibembeng nih orang, nggak beres ini orang, nggak tahu dia namu sama siapa. Tapi Nabi memberi isyarat, biarkan. Sayyidina Umar duduklah. Orang ini nanya, nah ini konteks pembahasan kita, orang ini nanya, ya Muhammad, dan dia manggilnya bukan Rasul, Muhammad. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku iman itu apa? Maka dijawab oleh Nabi, antu'mina billah, kau beriman wa malaikatihi, beriman pada malaikatnya, wa kutubihi, beriman pada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, wa rusulihi, rasul Allah, ya, wal yaumil akhiri, beriman pada hari kemudian, ada hari kiamat, wal qadari khairihi wa syarrihi, beriman yang baik yang buruk itu dengan ketetapan Allah. Nabi jawab itu yang disebut rukun iman, itu ada 6. Dia bilang gini, shadaqta ya Muhammad, kau benar ya Muhammad. Wah, Umar kelagapan Umar. Lu nanya apa ngetes? Kalau nanya itu terima kasih. Tapi kalau bilang shadaqta, lu mah ngetes bukan nanya. Mau berdiri lagi Umar, mau dibembeng, mau ditarik keluar. Nabi bilang jangan. Kemudian laki-laki itu nanya lagi, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku Islam itu apa? Maka Nabi mengajarkan kepadanya, antashhada alla ilaha illallah, mesti bersyahadat, wa tuqimas shalah, dirikan salat, wa tu'ti zakah, bayar zakat, wa tasuma, kau puasa Ramadan, wa tahujja hajja baitillah in istata'a ilaihi sabila, pergi haji kalau mampu. Shadaqta ya Muhammad, engkau benar. 2. Nah, pertanyaan yang ketiganya, akhirul ihsan, beritahukan kepadaku ihsan itu apa? Maka Nabi mengatakan, anta'budallah ka'annaka tarah. Kau kalau beribadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kau sedang melihat Allah. Allah tidak ada di depan, tapi mengimajinasikan sedang audiensi kepada Allah. Itu maksudnya. Fa'il lam takun tarahu fa'innahu yarak. Kalau kau belum mampu melihat Allah, belum mampu mengimajinasikan Allah, ketahuilah Allah yang melihat kamu. Nah, ini namanya ihsan. Singkat cerita, berpisah. 1 minggu kemudian kumpul lagi. Nabi kan waktu itu ngelihat Umar itu nggak betah, ditanya sama Nabi. Nabi tanya sama Umar, ya Umar, atadri manis sa'il, kau tahu nggak waktu itu siapa yang nanya? Allahu wa rasuluh a'lam, Allah dan Rasulnya yang tahu. Maka Nabi mengatakan, fa'innahu Jibril, yang datang waktu itu Jibril. Nah, ini nih konteksnya. Atakum yu'allimukum dinakum, dia datang mengajarkan agama kalian.
Berarti agama kita itu mahwal iman, belajar tauhid, mahwal Islam, belajar syariat, mahwal ihsan, belajar tasawuf. 3 wajib. Cuma saya nggak punya waktunya untuk mengajarkan 3 ini. Cuma punya ini doang. Waktunya ini doang, nggak ada pilihan lagi. Habis, terlambat mintanya. Ya, nah jadi Bapak, 3 disiplin ini hukumnya wajib. Bagaimana belajar tauhid, belajar syariat, mengoreksi ibadah, belajar tasawuf, mengoreksi hati. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau belajar tasawuf, besok pagi jam 5 pagi setel televisi CNN. Kalau bingung CEN. Ya, ingetin ya, jam 5 pagi di CNN setiap hari Selasa dan Kamis. Selasa, Kamis saya menyampaikan kajian kitab Tasawuf Al-Ghazali. Ya, 2 hari itu, Selasa dan Kamis jam 5 pagi di CNN TV. Nah, jadi di sini belajar hukum fikih. Kalau Bapak melengkapinya belajar tasawuf, ya 2 hari sekali, 2 hari dalam seminggu, Selasa sama Kamis. Nah, Bapak tinggal belajar tauhid. Tauhid ini juga kalau kita dikoreksi, saya yakin bahwa Bapak belum tentu ibu-ibu bisa jawab. Ada perkataannya Snokkergronya. Siapa itu Snokkergronya? Orang orientalis Belanda yang diutus untuk Indonesia, ya, untuk Nusantara. Dulu belum ada Indonesia. Tapi sebelum dia merusak Islam di Jawa, dia pergi dulu ke Mekah, mengganti paspornya Abdul Jabbar, karena nggak boleh agama Nasrani masuk Mekah, nggak boleh. Snokkergronya itu mengganti namanya itu Abdul Jabbar, mengaku sebagai dokter mata. Apa yang dia pelajari? Dia belajar bahasa Arab, dia pelajari Al-Quran, bahasa Arab, sampai-sampai kitab Al-Iqna, syarah dari Abu Suja, itu mampu diterjemahkan oleh Snokkergronya ke dalam bahasa Prancis, bahasa Inggris. Mahir sekali dia berbahasa Arab. Ketika dia diutus ke Indonesia itu untuk merusak agamanya orang di Jawa, maka dia punya teori namanya receptio in complexio. Ya, nyebutnya aja susah tuh. Saya aja ngapalin 3 bulan itu. Receptio in complexio. Teori itu mengatakan setiap sesuatu yang dilakukan turun temurun itu adalah hukum adat. Jadi kalau ibu menikah, baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, qadimah, kemudian antahtuka wa zawwajtuka alama amarallahu bi imsak bi ma'ruf au tahsih bisan. Maka menurut teori ini itu hukum adat, bukan hukum Islam. Kenapa? Sudah turun temurun. Nah, Snokkergronya ini kasih pertanyaan begini, bapak-bapak, ibu-ibu yang bisa jawab, hadiahnya umroh. Karena saya mau umroh. Kenapa orang Islam itu agama lain yang dikatakannya menyembah berhala? Padahal orang Islam sendiri juga nyembah berhala. Orang Islam sholatnya madhep mana? Kiblat. Kiblat itu wujudnya Ka'bah. Ka'bah itu terbuat dari apa? Tumpukan batu. Boleh nggak sholat tidak ngadepin tumpukan batu itu? Boleh nggak? Nggak boleh. Lalu apa bedanya kalian yang menghadap batu dengan kami yang menghadap patung? Apa bedanya?
Itu pertanyaannya Snok Horgronya itu. Nih kalau mau belajar tauhid, Bapak Ibu harus bisa jawab. Harus ada bedanya. Karena itu perintah Allah. Perintah Allah adalah wahyu. Wahyu itu adalah ilmu murni, bukan ilmu budaya. Menurut Pak Haji seperti itu. Ada yang lain? Jadi logikanya, menurut Snok Horgronya itu, logikanya itu, kami menghadap patung, kalian menghadap tumpukan batu, apa bedanya? Gitu. Kalau itu sebagai simbol utama dari Allah, itu sebagai pandangan semua dari arah dunia manusia yang beragama Islam, yakin Allah, barang itu Allah di situ yang akan makan. Iya. Bener nih orang Islam, dua-duanya bagus nih orang Islam. Maksud saya, pertanyaannya, berarti kan sama kan menghadap patung kan? Iya. Berarti kita masih perlu belajar lagi. Ada Roy petinju di Malang beberapa tahun yang lalu, beritanya itu dia punya komunitas. Biasa kan sekarang ya artis kalau udah ngetop ada hijrah, banyak pengikutnya. Kalau mau sholat itu dia nulis dulu pakai kertas, alif lam ha, Allah ditaruh di depan, baru sholat Allahu Akbar supaya menghadap Allah. Roy petinju. Saya tanya, itu tulisan Allah itu dari apa itu? Akrilik kita anggap ya, akrilik. Bisa nggak dibikin dari emas? Bisa nggak? Bisa. Maaf nih, bisa nggak kalau kita buang kotoran kita tulis itu, bisa nggak? Bisa. Lalu ketika orang sholat menghadap tulisan lam ha, apakah Tuhan yang kita sembah yang itu? Bukan. Nah, ini udah bisa jawabannya yang akan datang. Ya, kasih tanggal dulu nih, pembukaan tanggal berapa nih? Kalau film mau bagus itu ada bersambung, Obi tentu, dan ada promonya gitu ya. 25 September 2023. Ya, jadi nanti ini Bapak-bapak ingetin jawabannya, nanti saya kasih tahu. Kalau enggak keblinger nih ngomong coba di luar. Lu belajar sama siapa itu begitu? Kagak beres itu Ustaz. Omongan saya nih, Bapak ngomong di luar gitu, pasti bilang lu jangan ngaji lagi sama dia. Ustaz kagak beres itu. Tapi sebenarnya bukan begitu. Saya sengaja suntik stimulus supaya ada terapi kejut gitu. Oh iya ya. Nggak boleh beriman cuma ikut-ikutan, nggak boleh. Nggak boleh beribadah itu ikut-ikutan. Ayo kita belajar, ya, walaupun sebulan sekali, mungkin 2 kali, ada 2 kalinya. Mudah-mudahan ya kita akan perbaiki kekurangan-kekurangan kita. Amin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan shalihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa na'udzubika min ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'ul qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.